Apakah kamu sedang merasa lelah? Bukan hanya lelah fisik, tapi hati juga capek. Lelah berpura-pura kuat, lelah menahan tangis yang tidak bisa keluar, lelah menjadi segalanya bagi orang lain. Padahal kamu sendiri sedang mencari tempat pulang. Tenang, aku tidak datang untuk menghakimi, tapi ingin duduk bersamamu sejenak saja. Di ruang ini, kamu boleh menangis, kamu boleh jujur, dan kamu boleh merasa tidak baik-baik saja. Terkadang dunia ini terasa asing, tempat yang dulu terasa hangat, kini sunyi. Orang yang dulu jadi sandaran, kini sudah pergi. Kamu seperti berdiri di tengah keramaian, tapi tetap merasa sendirian. Tapi ketahuilah, Allah tak pernah jauh. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kamu tidak benar-benar sendiri. Kamu hanya belum menyadari siapa yang sebenarnya selalu bersama sejak awal. Sufi besar Jalaluddin Rumi pernah berkata, "Mengapa kau mengetuk semua pintu, padahal pintu yang sejati tidak pernah tertutup darimu?" Aku tidak sendirian. Allah lah tempat pulangku yang sejati. Mungkin kamu bertanya, kenapa hidup ini terasa berat? Kenapa harus kehilangan? Kenapa harus dikhianati? Kenapa harus ditinggalkan? Kenapa semuanya datang bersamaan? Rasulullah bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan mengujinya." Kesedihan adalah cara Allah menarikmu pulang. Kesedihan adalah cara Allah menarikmu pulang, agar kamu kembali mengingatnya, agar kamu menyadari tidak ada tempat yang lebih aman selain berada dalam pelukannya. Rabi'ah Al-Adawiyah berkata, "Jika hatimu terluka oleh dunia, itu karena Allah ingin kamu tidak menetap padanya." Hati yang lelah itu bisa menjadi hati yang jernih, sebab saat semua yang fana mengecewakanmu, kamu hanya punya satu arah, kembali ke yang abadi. Dan Allah tahu kamu sedang menahan semuanya sendirian. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, "Terkadang Allah membiarkanmu merasakan pahitnya dunia, agar engkau kembali bersandar kepadanya." Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 40, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Aku izinkan hatiku istirahat, bukan dari tugas, tapi dari ketergantungan pada makhluk. Aku izinkan jiwaku pulang kepada Allah." Kamu ingin cerita, tapi tidak percaya siapapun bisa menjaga rahasiamu. Kamu ingin bicara, tapi takut dianggap lemah. Maka kamu diam. Tapi tahukah kamu, doa bukan hanya di masjid, bukan hanya dalam sujud. Doamu bisa berupa nafas yang berat. Tangismu yang tak terdengar adalah bentuk pengaduan kepada Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Aku mengenal Tuhanku melalui hancurnya rencanaku." Ketika kamu tidak tahu harus cerita ke siapa, ceritakan semuanya pada Allah. Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya
aku akan mengabulkan untukmu. Orang sering bilang, kamu kuat, kamu pasti bisa. Tapi kamu tahu, kamu hanya bertahan karena tidak punya pilihan. Kamu tersenyum, padahal hati remuk. Kamu bangun setiap hari walau ingin menyerah, tapi justru disitulah kekuatanmu lahir. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, kuat bukan karena banyak bicara, tapi karena sabar di jalan yang tidak kamu pahami. Rasulullah bersabda, orang kuat bukanlah yang menang dalam gulat, tetapi yang mampu menahan marahnya. Pulang bukan selalu tentang tempat. Pulang adalah tentang jiwa yang merasa aman, seperti anak kecil yang menangis lalu dipeluk ibunya. Seperti hamba yang terluka, lalu kembali dalam zikir. Tak peduli seberapa jauh kamu pergi, Allah tidak pernah mengunci pintunya untukmu. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Hadis riwayat Bukhari. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Wahai hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Hari ini kamu boleh istirahat, bukan untuk lari, tapi untuk menyadari tempatmu pulang bukan di hati manusia, tapi di sisi Allah. Maka tenanglah, kamu sedang dalam perjalanan pulang. Aku tidak sendirian, Allah bersamaku. Aku tidak harus kuat setiap saat, karena aku bisa bersandar padanya. Aku sedang pulang kepada Dia yang selalu membuka pintunya. Apakah kamu sedang merasa lelah? Bukan hanya lelah fisik, tapi hati juga capek. Lelah berpura-pura kuat, lelah menahan tangis yang tidak bisa keluar, lelah menjadi segalanya bagi orang lain. Padahal kamu sendiri sedang mencari tempat pulang. Tenang, aku tidak datang untuk menghakimi, tapi ingin duduk bersamamu sejenak saja. Di ruang ini, kamu boleh menangis, kamu boleh jujur, dan kamu boleh merasa tidak baik-baik saja. Terkadang dunia ini terasa asing. Tempat yang dulu terasa hangat, kini sunyi. Orang yang dulu jadi sandaran, kini sudah pergi. Kamu seperti berdiri di tengah keramaian, tapi tetap merasa sendirian. Tapi ketahuilah, Allah tak pernah jauh. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kamu tidak benar-benar sendiri. Kamu hanya belum menyadari siapa yang sebenarnya selalu bersama sejak awal. Sufi besar Jalaluddin Rumi pernah berkata, mengapa kau mengetuk semua pintu, padahal pintu yang sejati tidak pernah tertutup darimu? Aku tidak sendirian, Allah lah tempat pulangku yang sejati. Mungkin kamu bertanya, kenapa hidup ini terasa berat? Kenapa harus kehilangan? Kenapa harus dikhianati? Kenapa harus ditinggalkan? Kenapa semuanya datang bersamaan? Rasulullah bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba,
maka Dia akan mengujinya. Kesedihan adalah cara Allah menarikmu pulang. Kesedihan adalah cara Allah menarikmu pulang, agar kamu kembali mengingatnya, agar kamu menyadari tidak ada tempat yang lebih aman selain berada dalam pelukannya. Rabi'ah Al-Adawiyah berkata, jika hatimu terluka oleh dunia, itu karena Allah ingin kamu tidak menetap padanya. Hati yang lelah itu bisa menjadi hati yang jernih, sebab saat semua yang fana mengecewakanmu, kamu hanya punya satu arah, kembali ke yang abadi. Dan Allah tahu, kamu sedang menahan semuanya sendirian. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, terkadang Allah membiarkanmu merasakan pahitnya dunia, agar engkau kembali bersandar kepadanya. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 40, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Aku izinkan hatiku istirahat, bukan dari tugas, tapi dari ketergantungan pada makhlukmu. Aku izinkan jiwaku pulang kepada Allah. Kamu ingin cerita, tapi tidak percaya siapapun bisa menjaga rahasiamu. Kamu ingin bicara, tapi takut dianggap lemah. Maka kamu diam. Tapi tahukah kamu, doa bukan hanya di masjid, bukan hanya dalam sujud. Doamu bisa berupa nafas yang berat. Tangismu yang tak terdengar adalah bentuk pengaduan kepada Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, aku mengenal Tuhanku melalui hancurnya rencanaku. Ketika kamu tidak tahu harus cerita ke siapa, ceritakan semuanya pada Allah. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untukmu. Orang sering bilang, kamu kuat, kamu pasti bisa. Tapi kamu tahu, kamu hanya bertahan karena tidak punya pilihan. Kamu tersenyum, padahal hati remuk. Kamu bangun setiap hari walau ingin menyerah, tapi justru disitulah kekuatanmu lahir. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, kuat bukan karena banyak bicara, tapi karena sabar di jalan yang tidak kamu pahami. Rasulullah bersabda, orang kuat bukanlah yang menang dalam gulat, tetapi yang mampu menahan marahnya. Pulang bukan selalu tentang tempat. Pulang adalah tentang jiwa yang merasa aman, seperti anak kecil yang menangis lalu dipeluk ibunya, seperti hamba yang terluka lalu kembali dalam zikir. Tak peduli seberapa jauh kamu pergi, Allah tidak pernah mengunci pintunya untukmu. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Hadis riwayat Bukhari. Quran Surat Az-Zumar ayat 53, wahai hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Hari ini kamu boleh istirahat, bukan untuk lari, tapi untuk menyadari tempatmu pulang bukan di hati manusia, tapi di sisi Allah. Maka tenanglah, kamu sedang dalam perjalanan pulang. Aku tidak sendirian, Allah bersamaku. Aku tidak harus kuat setiap saat, karena aku bisa bersandar padanya. Aku sedang pulang kepada Dia yang selalu membuka pintunya.